Sampurasun Boboto Persib, jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen I'm Legend. Saya legendnya ini dia, Dadang Kurnia. Dia ada striker Persib era 90-an ya kan Dadangnya? 86 dari 86. Oh dari 86 sampai 95. Sampai 95. Pernah Bandung Raya tahun 89 top skor. Oke. Kalau gitu di Persib sudah cukup lama ya? Lama. Udah berapa gelar yang udah disumbangkan oleh Kang Dadang buat Persib? Buat Persib baru 2. Apa aja itu Kang? Ya juara Perserikatan sama juara Liga 1. Oh juara Liga 1. Tapi di Liga 1 sepertinya agak hilang nama Kang nih. Jangan lupa. Ada muncul ada Sutiono di sana dengan Liga 1 ya, Sutiono dan Keke gitu. Akan kemana nih sebagai striker house goal dulu tuh? Ya karena waktu itu mungkin saya udah usia mulai senja gitu kan. Oh gitu. Kan dari 86 saya terakhir 95 itu berarti hampir usia 30 lebihan lah. 30 lebih. Tapi saya sempat bermain juga waktu di semifinal lawan Barito itu. Oh iya. Cuman kesempatan di final nggak diteruskan sama Abah Thohir. Tapi Akang merasa itu adalah hari-hari terakhir masa-masa Mas Akang nih? Iya, di situ. Di tahun 95. Setelah itu ya berkarir dulu mah ada divisi 1 itu, divisi 1 lah. Bukan dulu, sekarang mah ya divisi Liga 2 mungkin. Liga 2 gitu ya. Pernah di KS. Krakatau Steel. Sama almarhum Suryamin. Oh, dengan almarhum Kang ini. Udah mulai turun mungkin ke level bawahnya. Tapi meski hanya sempat mengantar Persib juara Perserikatan dan Liga pertama, tapi sudah mulai mundur-mundur ke belakang. Tetap dong Persib nggak bisa dilupain dalam sejarah hidup Kang Dadang. Persib sangat erat sekali hubungan Persib dengan saya, dengan masyarakat Jawa Barat, mungkin se-Indonesia itu Persib itu. Ya. Karena Boboto Persib ada bukan di Jawa Barat aja. Se-Indonesia, mungkin di ASEAN juga ada. Iya betul. Waktu saya pergi ke Malaysia aja dengan tim Persib ternyata banyak yang menolong kita loh, memberi kemudahan masyarakatnya loh. Bahkan waktu itu saya yang gaptek harus mengganti nomor HP, nggak ngerti mereka yang membelikan nomornya, menggantikannya. Alhamdulillah ya. Persib ada di mana pendukungnya. Banyak. Ya. Terus Kang Dadang, sekarang apa nih setelah Kang Dadang agak jauh dari Persib, apa yang Kang Dadang lakukan saat ini? Pekerjaannya atau aktivitasnya? Aktivitasnya masih tetap membina SSB. Itu semuanya program ke depan. Saya pengen nyetak pemain buat Persib. Itu yang pemainnya dari kampung. Nah ini menarik nih. Ini gimana konsepnya? Ya mungkin saya nyari ke kampung. Dulu kan ada pemain Persib itu yang namanya Uut, Nyang itu kan notabene dari kampung. Terus ke depan. Dari kampungnya mana nih kampungnya? Kampungnya Garut. Dari Garut tuh. Uutnya Garutnya bukan dari Garut kota, dari Nyingcet dia. Di Cikajang. Ya. Sebenarnya banyak talenta di Garut kalau kita olah. Karena dari dulu kan ada Teten yang tahun 70-an tuh, Teten itu dari Garut pemain Persib. Terus ke belah sininya ada Adeng Hudaya. Oh iya, Adeng Hudaya juga ya benar-benar. Iya, banyak. Terus ada yang lebih seniornya dulu tuh Guru Rukma. Sekarang masih ada. Pak Urukma dari Garut? Rukma, Garut itu malah. Dulu Guru Wowo itu. Wowo juga dari sana? Malangbong itu Garut. Oh, Malangbong kayak masuk Garut juga. Garut juga. Banyak sebenarnya. Kalau kita benar-benar sepertinya benar serius, ada yang menyantuni dana yang insya Allah bisa menyumbangkan pemain untuk Persib. Atau gini Kang, ada apa? Sebutlah akan kalau memang diterima apa ya namanya, ada wadahnya akan bergerak ke daerah-daerah mencari pemain dan membinanya gitu. Ya sampai saat ini belum ada, tapi mudah-mudahan dengan kita berdoa, semudah-mudahan kita sambil ibadah cari pemain yang benar-benar kualitas yang super, karena pemain bola ini menengah ke bawah. Contohnya Rehan, pemain tim nasional sekarang kan rumahnya di gunung, di daerah Jawa Tengah tuh daerah Rehan Pratama ya. Kan sekarang Klaten ya, dari Klaten itu kan dari kampung. Dulu contohnya pemain Persib yang
Primavera asap dari Pangalengan. Pangalengannya juga jauh, bukan di Pangalengan masih ada kandang sapinya lagi di belakang rumah. Iya. Kandang sapinya. Berarti daerah pesan. Ya, kalau mudah-mudahan lah ke depan bisa menyumbangkan pemain untuk Persib. Karena pemain Persib sekarang sudah tidak ada pemain-pemain dari daerah gitu. Ya, tapi kan kita tahu Persib punya akademi nih. Udah ada nggak sih hasil dari akademi yang bisa ditonjolkan untuk Persib Bandung? Ya susah sih yang namanya akademi di kita ini harusnya kita cari pemain, ada pemandunya, cari pemainnya benar-benar kualitas kayak Messi, ya Ronaldo. Itu dari diklat dari akademi, tapi pemainnya ada talenta, ada yang bukan itu pemandu bakatnya. Ketika nyari pemain ada itu semua di klub, ada pemain yang benar-benar kualitas, ya itulah. Kalau gitu ada yang salah dong dengan pengelolaan akademi Persib nih sehingga tidak bisa menghasilkan pemain bagus. Ya pasti ada yang salah, pasti itu salah. Yang namanya akademi itu harus menciptakan pemain, bukan tim. Sekarang kita itu akademi itu menentukan untuk tim, bukan untuk pemain. Kalau pemain menyatakan pemain, insya Allah ada pemain yang luar biasa dari daerah, ada pasti sempat ada. Kalau kita cari benar-benar. Jadi memang harusnya kita mencetak pemain bukan mencetak tim. Iya. Dan itu adalah tugas akademi Persib. Iya. Nyetak pemain gimana kali pemain depan siapa nih? Harus ada yang legendnya lah. Pemain depan seorang striker, pemain depan gelandangnya ada siapa, di belakang ada siapa. Itu dicetak. Jadi misalkan ada 100 siswa akademi Persib, kita dapat 20 tapi cetakan 20 yang bagus itu udah sukses ya sebenarnya. Iya, dengan 20 lah, 10 juga. Oh, 10 juga bagus ya. Tapi kan ada yang ngelatih jangan global, ngelatihnya tim itu yang ngelatihnya berarti kan salah ya. Jadi kalau kita membuat tim itu tidak bisa menangani secara baik dan benar. Ya. Talenta bagus itu. Ya, oke. Mudah-mudahan ini dengar ya oleh para gegeduk Akademi Persib, terlebih lagi para petinggi PT PBB. Benar kan? Iya, banyak pemain kalau benar-benar yang luar biasa, pemain talenta yang dari kampung kita bina ya. Yang namanya pemain bola itu menengah ke bawah. Tapi kalau kita cari ada, kita hitung-hitung ibadah lah ke depan karena menolong orang yang nggak mampu. Ya. Artinya kita tidak hanya melulu berpikir uang ya, tapi kita bagaimana bisa memberikan mereka jalan untuk menjadi pemain bagus dan nanti servisnya bisa dipakai oleh Persib Bandung. Mudah-mudahan itu bisa terjadi ya, karena ada mudah-mudahan itu bisa terjadi. Oke, karena sekarang saya juga akan berlari ke persoalan tim Persib nih. Kan kadang-kadang tahu bahwa sekarang Persib dibesut oleh Robert Abed sudah berada di peringkat 3 dengan perbedaan poinnya 3 poin dengan peringkat pertama Bayangkara FC. Bayangkara ya sekarang. Dan hanya beda 1 poin dengan Arema FC yang berada di posisi keduanya. Menurut Kang Dadang bagaimana sih atau apa sih opini Kang Dadang melihat pencapaian Persib saat ini? Ya untuk saat ini Persib ya sebenarnya mah di sektor di depan. Seorang striker itu bukan pemain striker kayaknya. Tunggu, striker itu siapa yang Anda maksud yang bukan striker? Ya namanya si Bruno itu posisi dia striker, punya tinggi badan gitu, kenapa nggak bisa nyetak gol? Yang namanya tapi Bruno udah cetak gol 1 gol dari tim penalti yang belum tuh David da Silva bos. Tapi kalau seorang striker itu setiap pertandingan itu harus punya target bikin gol. Gimana caranya? Dulu saya pernah top skor masukin dengan cara penempatan posisinya, alhamdulillah bisa nyetak pakai perut. Pakai perut? Iya, itu ketika berada sambil apa menjatuhkan yang penting. Itu tahun berapa Anda jadi top skor untuk Persib? Bukan Persib, Galatama. Oh, di Galatama Bandung Raya ya? Bandung Raya. Oke. Galatama. Tahun 89 itu. 89 dengan persaingan Ricky Yako, Bambang Nurdiansyah, itu timnas semua pemain strikernya. Tapi saya dengan etikat yang bagus, yang punya notabene pengen jadi pemain nasional, alhamdulillah tercapai dengan top skor itu. Jadi Kang Dadang, jadi Anda melihat 2 striker baru Persib ini tidak memberi harapan gitu? Tidak.
Ya biar masukan aja buat PB. Soalnya seorang striker itu yang benar-benar setiap pertanding bisa menyertakan gol atau membuat akses. Seperti si Bruno itu luar biasa tuh yang dari Persibaya. Persibaya siapa? Persibaya. Oh yang sekarang di Persibaya. Oh seperti itu tipikalnya. Ini tipikal striker itu susah. Benar. Cara penempatannya bagus, terus asisnya ke temannya bagus juga. Karena main bola itu ya harus kan dengan tim, main bola itu tidak bisa seorang pemain bagus tidak didukung sama temannya karakter pemain. Tapi saya butuh pernyataan yang konkret nih. Apa yang kurang dimiliki dari dua striker baru Persib Bandung itu, Bruno dan David da Silva? Kayaknya sehingga Anda memberi kesimpulan itu bukan striker gitu. Cara penempatan posisinya. Saya lihat waktu bertanding lawan mana itu seorang striker harusnya gol. Kenapa? Ada apa saya tanda kutip gitu. Seorang striker penempatannya tidak bagus. Yang namanya striker itu penempatan bolanya harus bikin gol, harus gitu. Tapi dalihnya Robert Arbet adalah mereka butuh adaptasi, mereka butuh chemistry. Itu gimana itu? Bohong. Nah, bohong. Seorang pemain. Anda bukan pelatihnya. Iya, biar bagus lah. Karena pemain profesional itu udah jangankan ini berapa bulan, ada berapa minggu kan di situ. Iya. Ya, menentukannya paling seminggu juga udah siap. Cuaca gitu juga. Yang namanya profesional harus gimana juga harus jadi, harus bisa gitu kan. Kan dibayar, bukan dulu zaman perserikatan. Tidak dibayar dengan doa gitu. Oh iya, dulu dibayar dengan doa ya. Iya, Persib itu sampai uang harian sampai uang latihan aja 5.000. Uang latihan 5.000. Perserikatan tuh iya 5.000. Sekali 2 kali latihan tuh pagi sore itu. Terus kalau uang pertandingan? Uang pertandingan waktu liga mah 200.000. Kalau bonus ada bonus? Ada bonus juga kalau menang ada bonus. Tapi dari Pak Umum. Dari Pak Umum. Dari manajemen ada nggak bonusnya? Nggak ada, dari dulu ada pernah dari Telkom. Oh gitu. Dari Telkom ngasih uang 20 juta buat tim gitu, buat program. Jadi sekarang ketika Persib sudah menjadi tim sultan, materi pemainnya mewah, fasilitasnya juga hebat, uangnya juga mengalir kencang, kinerja pemainnya nggak boleh seperti ini dong. Ya iya, itu harus lebih. Kalau saya muda lagi ya saya bersaing. Insya Allah bisa top skor gitu. Kalau sayang saya terlalu cepat lahir. Kalau sekarang wah. Jadi nyesel. Enggak. biar Persib juara lah. Oke, Kang Dadan. Nah, saya juga melihat perbedaan yang signifikan nih antara Persib dengan sebutlah Persibaya ya. Persibaya ternyata bisa mengalahkan Persib di putaran pertama, dan dalam perjalanannya Persibaya juga berani menampilkan pemain-pemain lokal, bahkan strikernya masih ada juga tuh Samsul Arif ya, seperti Persib udah tahu kolot ya gitu. Tapi dia juga berani menampilkan pemain muda, ada Marcelino sekarang lagi menanjak ya. Di belakang juga ada sampai ada Supri gitu kan. Ada lagi banyak pemain di dalamnya. Prestasinya ternyata bagus juga tuh. Masih di ranking ke 4 ya. Sementara Persib yang bersandar pada pemain hebat dan tidak memberi kesempatan yang luas pada pemain muda, hanya di posisi 3. Ini apa sih yang ditakutkan oleh tim Persib sebenarnya? Ya, sehingga dia jarang menampilkan pemain muda. Ya itu mau kebijakan pelatih sih sebenarnya. Kalau pelatihnya benar-benar mau mengembangkan pemain muda ya harus, karena dengan pemain muda ini ya pasti bisa mau memperlihatkan pemain yang luar biasanya dari pemain itu. Contohnya dulu pernah saya cadangan pengen memperlihatkan, dikasih kesempatan dibuktikan bisa nyetak. Demikian Boboto obrolan saya dengan legenda hidup Persib Dadang Kurnia. Jangan lupa Boboto bantu Opa membesarkan channel ini dengan beri like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Boboto tahu konten apa yang akan Opa berikan di edisi berikutnya. Terima kasih Boboto. Ciao.